seorang perempuan ingin maju, ingin punya cita-cita duduk di sidang paripurna, cerdas menggunakan media sosial gitu, bagaimana memanfaatkan momentum untuk bisa meningkatkan kapasitas diri ya. Jadi wanita sekarang itu luar biasa, bisa berperan aktif, bisa jadi apa saja sekarang, mau jadi menteri, jadi presiden. Ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Sahabat delegasi, salam jumpa bersama saya Wulandari. Hari Kartini adalah Hari Emansipasi Wanita Indonesia. Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879 adalah tokoh penggerakkan wanita Indonesia dengan nama Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat sebagai putri seorang bupati Jepara, Jawa Tengah. Juga dia sebagai tokoh pahlawan nasional. Oke, malam ini kita lagi kedatangan tamu di media delegasi dengan ibu-ibu yang cantik. Saya perkenalkan ya Bu satu-satu. Yang pertama Ibu Erita Jen sebagai Ketua Harian DPW Wanita Pujakusuma Sumatera Utara. Salam Ibu. Iya, sama-sama. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sangat sehat. Yang kedua dengan Ibu Said ya, Said ya? Dewi Budiati. Oh, Dewi Budiati. Terkena jasa saya. Oh, di sini tertulis Ibu Dewi Said. Oh, iya. Sebagai Ketua Dewan UMKM Sumatera Utara ya Ibu ya. Kabarnya gimana Ibu? Sehat ini Bu? Alhamdulillah ya Ibu ya. Dengan yang ini Ibu Rosnida Nasution sebagai pengurus Partai Golkar ya Bu ya? ya Golkar Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Gimana kabarnya Bu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Malam ini kan Bu, kita nih temanya Hari Kartini ya Ibu ya. Buat para wanita Indonesia khusus Sumatera Utara nih ya Bu ya. Buat Ibu Erita nih sebagai Ketua Wanita Pujakusuma Sumatera Utara, apa program organisasi Ibu yang Ibu pimpin dalam usaha pemberdayaan kaum perempuan Ibu? Ya, sebelumnya terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Kita bersyukur ada Kartini. Artinya dari Kartini harus terlihat terang. Iya. Jadi kalau dulunya tidak ada Kartini, kita tidak bisa berada di sini. Kita pasti ada di rumah, karena kita tidak bisa mengerjakan sesuatu di luar rumah. Jadi kalau tidak ada Kartini, kita selalu di dapur saja. Itu intinya. Tetapi alhamdulillah, next ke depan dengan era sekarang yang harus disesuaikan. Karena dulunya Kartini dengan versinya, dan sekarang dengan versi kita. Artinya juga tidak melawan kodrat sebagai wanita. Seperti itu. Jadi kita di Wanita Pujakusuma, saya sebagai Ketua Wanita Pujakusuma Provinsi Sumatera Utara, kita sama-sama mengembangkan, membimbing, membina ibu-ibu wanita Pujakusuma yang ada di daerah, dari DPD Wanita Pujakusuma di Kabupaten, di DPC-nya kecamatan sampai DPR kelurahan. Kita memberikan sesuatu pengarahan ataupun sosialisasi bagaimana perempuan itu bisa berperan di ruang yang terkecil, keluarganya minimal, di lingkungan luar, di lingkungan keluarga luar, dan umumnya di negara Republik Indonesia ini wanita ini harus punya peranan seperti itu. Sehingga seperti yang ada di sini, tanpa kita tanpa ibu-ibu, sebenarnya bapak-bapak juga tidak lengkap. Iya. Bapaknya pusing. Jadi intinya kita bisa berperan bagaimana meningkatkan sumber daya wanita di Wanita Pujakusuma, khususnya kita, supaya wanita Pujakusuma itu memberi peranan di daerah masing-masing umumnya dan di keluarganya itu khususnya. Demikian Mbak, mungkin masih banyak lagi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Dengan Ibu Dewi Said. Gimana Ibu nih? Kita ketahui kan dalam pelaku dan penggiat UMKM ya Bu ya di Sumatera Utara, tentunya yang dihadapi dalam melaksanakan aktivitas pasti banyak nih bertemu dengan kaum wanita ya Bu ya. Programnya apa ini Bu yang diprioritaskan dalam mendorong aktivitas usaha khususnya bagi kaum wanita? Kalau saya pribadi sih sebetulnya ya melihat
perempuan Indonesia ini kan tangguh-tangguh ya. Kalau nggak tangguh, perempuan Indonesia itu nggak ada Kartini gitu ya. Kita ada banyak tokoh perempuan lain, ada Cut Nyanyi, ada Dewi Sartika. Kemudian di masa-masa Republik ini berjalan, kita juga mengenal banyak tokoh-tokoh perempuan, bahkan pernah jadi presiden. Ada wanita ya Bu ya, jadi presiden ya. Presiden Megawati. Iya. Artinya ini menandakan bahwa perempuan Indonesia itu sebetulnya sudah cukup mampu bersaing, baik nasional, internasional, ketangguhannya sudah teruji. Kalau di Sumut sendiri itu ada Inang-Inang ya, itu paling top banget. Artinya ketangguhan seorang Inang itu bukan saja secara fisik dia kuat, dia bisa ladang sambil gendong anak, dia bisa dagang sambil Bisa semua bisa pokoknya semua. kepada Inang-Inang. Kemudian secara emosional dia bisa menahan diri, bagaimana anak-anaknya sekolah, itu kan udah paling top banget. Dan Inang itu punya cara sendiri bagaimana dia berhasil, mau cara bagaimana, bila perlu dia buka baju supaya orang mundur gitu ya. Artinya ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan lain. Nah, kalau di Dewan UKM Sumatera Utara sendiri, sebetulnya saya nggak perlu lagi lah ngajarin bagaimana mendorong perempuan untuk ikut berperan secara ekonomi, karena mereka tuh punya inisiatif-inisiatif sendiri. Ibu-ibu itu emang udah begitu, mau suaminya kaya, mau kagak kaya, dia tetap aja pengen melakukan sesuatu, bisa menghasilkan secara ekonomi ya. Nah, artinya inilah yang harusnya diakomodir oleh pemerintah, bagaimana pemberdayaan kaum perempuan dalam mendorong sektor ekonomi rumahan itu lebih ditingkatkan. Artinya mereka juga nggak bisa diserahkan begitu saja. Kreativitas mereka itu juga harus didorong dengan undang-undang, didorong oleh kemudahan perbankan, pembinaan, pelatihan dan lain-lain, sehingga mereka bisa lebih terlihat hasilnya seperti apa. Nah, di Kartini tahun ini surprise juga. Saya terima kasih juga nih buat delegasi ya yang peduli lah. Artinya memang hal-hal seperti ini harus terus disosialisasikan. Cuma saya mau kritik sedikit aja nih. Kadang-kadang kan termasuk saya juga mungkin mengintrospeksi. Di era digitalisasi ini kita kadang-kadang cenderung banyak ngabisin waktunya tuh untuk sosialita gitu-gitu ya. Memang kalau diarahkan ke media ya artinya canggih zamannya, jadi wanita-wanita ini lebih ke maksudnya sosial media lain. Iya, artinya begini, kalau kita arahkanlah kecerdasan kita untuk menggunakan media sosial ini pasti bagus ya, karena jendela begitu luas. Begitu melihat buka Facebook, buka WA, buka berbagai macam link, kita sudah bisa melihat Amerika, sudah bisa melihat dunia luar, bahkan bisa bisnis ya dengan mudah gitu. Hanya saja kan keterbatasan kita ini seringkali lose control gitu ya, keasikan malah akhirnya kebanyakan buang pulsa malah kalau saya lihat. Nah, saya pikir hal-hal seperti ini juga yang harus dievaluasi, harus diintrospeksi oleh kaum perempuan Indonesia. Cerdas menggunakan media sosial gitu, bagaimana memanfaatkan momentum untuk bisa meningkatkan kapasitas diri ya gitu. Jadi kan sekarang kalau kita buka pengen masak sambal yang enak, kalau dulu kan resepnya ini, sekarang tinggal buka jebrek, udah keluar langsung sampai cara masak percaya semua ada di sosial media ini ya. Hanya saja ya itulah, gak usah gitu. Kalau ngeliat foto, masya Allah, gue paling 20 tahun, 15 tahun. Kenapa? Karena sekarang ada banyak filter, ada canggihan sosial media, face up. Udah nggak usah face up ke dokter, udah face up sendiri. Langsung kan, kamera
itu kan lagi populer banget. Iya itu. Begitu lihat terkejut. Nah, Fitnah Asli ya. ya artinya kalau memang buat have fun, buat lucu-lucu sih, saya senang. Ada yang komplain juga, kenapa sih mak-maknya pada heboh foto loh? Ini kan menghibur diri dengan cara gratis. Iya, benar itu. Gitu kan, yang penting kan tidak disalahgunakan, tidak di kita mau have fun loh, ini menjalin silaturahmi malah saya bilang gitu, asal jangan berlebihan. Ya begitulah era Kartini sekarang ini memang penuh tantangan sih. Beda ya Bu dengan zaman dulu ya Bu. Beda, zaman dulu kan orang Kartininya sendiri penuh keterbatasan, tapi kan hebat. Yang penuh keterbatasan tapi mampu menerobos dunia itu keren. Kalau sekarang sih nggak heran ya. Sarana lengkap, ilmu banyak, sekolah boleh tinggi. Zaman dulu mau sekolah aja susah, ya kan? Tapi seorang Kartini itu bisa kekeh dengan cita-cita, kekeh. Mungkin dia melihat langsung bagaimana peradaban perempuan di era dia itu, di era beliau saat itu begitu sangat terbelakang ya. Nah, saya pikir cita-cita dan semangat beliau itu memang nggak boleh hilang. Jadi peringatan Hari Kartini, momentum-momentum seperti ini memang harus tetap diingatkan kepada perempuan Indonesia. Betul tak? Ya, tanpa ngomong nih Kak Dewi. Tidak apa. Kadang kan Bu wanita ini kan Bu lupa ya kan kalau Hari Kartini gitu. Itu tadi karena sosial media tadi itu ya kan Bu, zaman canggih, jadi kan udah keenakan dan kasihkan berbeda sama yang dulu ya kan Bu. Kalau dulu kan pejuang lah wanita-wanita itu ya kan Bu. Oke, selanjutnya dengan Ibu Rosnida Nasution ya Bu. Iya. Satu kali lagi tadi Bu. Nasution ya? Iya Ibu. Alhamdulillah. Yang punya Medan ya? Iya. Wali Kota Medan. Iya. Sebagai politisi perempuan yang berperan yang menjadi program memperjuangkan aspirasi kaum perempuan di gedung Dewan ya Bu ya. Bisa diceritakan nggak nih Bu, gimana itu Bu? Ya gimana ya Dik ya. Selamat malam buat Ibu yang yang jadi cantik ya. Di sini sih saya merasakan setelah saya ikut 2 kali dalam pencalekan, ya seperti untuk kita sebagai perempuan itu dalam legislatif itu harusnya memenuhi kuota untuk 30%. Kita seperti saya di dapil saya ada 8, 5 laki-laki 3 perempuan. Tapi kebetulan alhamdulillah di dapil saya yang menang perempuan. Saya cukup bangga dia berada di gedung Dewan Paripurna, seorang perempuan ya mewakili dari Partai Golkar untuk provinsi di Sumber 6. Ya memang kalau diceritakan memang ada ya, kita tidak boleh munafik untuk hal ini karena perbedaan gender itu sangat nyata di lapangan. Karena kita seorang perempuan ingin maju, ingin punya cita-cita duduk di sidang paripurna, tapi penuh dengan tantangan. Karena kita ya masih ada adat ketimuran, jadi kita ini harus punya persamaan, sudah perjuangan bersama seperti kaum laki-laki. Tapi saat di lapangan kita banyak kendala. Jadi dalam perjuangan itu kita seorang perempuan harus memang didampingi suami. Saat kita bersosialisasi, berkampanyekan diri kita menjadi anggota dewan, ya suami kita lah yang harus tetap mendukung kita yang paling utama. Karena untuk meraih suatu cita-cita jadi perempuan yang super hebat itu penuh banyak tantangan dan air mata. Tidak seperti laki-laki, gampang gitu kan. Kalau mau berjalan tuh lurus saja. Tapi kalau kita ada yang harus yang diurus ya Bu. Yang diurus, ada yang membentengi, ada yang harus tata kerama yang harus kita aturin mainkan. Memang banyak kendala. Tapi setelah kita meraih apa yang kita cita-cita, alhamdulillah kita penuh dengan suatu kebanggaan. Jadi kalau kami di Golkar sendiri di provinsi, kami ada perempuan 3 orang,
ya. Salah satunya dari Sumut 6 yaitu Ernie Sitorus. Kebetulan bapaknya adalah Pak Bupati Hairul Shah Sitorus. Kedua dari Binjai Langkat yaitu Putri Daulay. Ketiga mantan anak bupati mantan juga ya. anak bupati. Wanita juga ya Bu ya. Iya, mantan anak bupati. Iya. Yang ketiga Ibu Jawati Jibua dari Nias. Saya rasa dengan 3 orang kandidat saya cukup bangga. Terwakilnya aspirasi saya sebagai perempuan di saat nanti ada sidang paripurna. Mewakili apa yang ada inspirasi dari saya, bisalah mereka mewujudkannya. Jadi sekarang kami lagi, saya dari kebetulan dipercaya juga di bidang perempuan Golkarnya, membidanginya yaitu mengenai pencalekan dan pengawalan suara untuk perempuan. Jadi alhamdulillah saya dipercaya itu di Partai Golkar. Jadi saya mengharapkan semoga di tahun 2024 nanti semakin banyak perempuan-perempuan terlahir lagi di sidang paripurna untuk mengetuk aspirasi apa yang dicita-citakan kaum-kaumnya yang luar biasa lah menginginkan perubahan. Ya kita nggak muluk-muluk juga deh. Kita kan juga perempuan, tahu tatanan, tahu tata kerama. Kita masih orang timur. Sejauh manapun kita melangkah, ya terlalu tinggi pun ilmu kita, terlalu hebat kita super power, tapi kita adalah seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri yang tahu juga lah kodrat kita itu ya memang di dapur. Ya jangan kita semena-mena karena kita sudah jadi orang hebat kita lupa kodrat kita, kewajiban kita, kodrat kita, mengurus anak dan suami itu suatu kodrat, nggak bisa kita hindarkan itu. Itulah kelebihan antara seorang laki-laki dengan perempuan gitu. Jadi saya rasa ya gitulah pengenalan buat saya sama adik ya, gimana aspirasi sebagai perempuan mau ingin maju di era sekarang dengan penuh banyak tantangan ya. Kita harus memang bagaimana persamaan gender harus sama, tapi walaupun tidak bisa sama. Nah, jadi saya rasa itulah cuma yang bisa saya utarakan. Mudah-mudahan selaku saya juga ya ikut dalam acara tersebut kan gitu sebagai orang pecaleg. Terima kasih. Ini Bu, bagaimana Ibu peran ibu-ibu dalam ikut mendorong partisipasi perempuan untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan di dalam ruang lingkup keluarga, khususnya sebagai perempuan penerus nilai perjuangan Kartini, apakah emansipasi itu bisa diartikan sebagai peran tidak mau kalah kaum wanita di dalam beraktivitas di tengah-tengah masyarakat? Itu gimana Ibu pendapatnya? Yang senior, yang punya kesuma nih, Iya. wanita Jawa Romo, gitu ya. Iya, jadi terima kasih. Jadi kalau kita mau mengurus anak, jadi seorang ibu itu panutan. Jadi ibu itu harus lebih banyak pengetahuannya. Pengetahuan ini bukan arti dalam bidang misalnya harus sarjana, tidak begitu. Tetapi itu bisa kita dari lahir juga sudah ada seperti yang Ibu sampaikan, ada etika, ada adab, adab yang sudah ada. Itu harus bisa kita tanamkan dan kita berikan, kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi dari anak-anak itu disitulah kita tahu bagaimana perkembangan anak itu nanti ke depan. Anak-anak itu mencontoh ibunya. Jadi kadang-kadang kita sering berteori, tetapi kalau kita tidak sama kerjakan dengan teori, itu hasilnya akan nol. Kita suruh misalnya kalau kita kan muslim ya, kita suruh sholat anak-anak, tetapi kita tidak pernah sholat. Itu kebanyakan. Jadi anak-anak sekarang lebih bisa dicontohkan. Kita tidak perlu mulutnya sampai lebar, tapi kita cukup memberikan contoh. Nah, begitu juga anak-anak harus pulang jam 7 malam atau sebelum maghrib, tapi ibunya pulang jam 10 malam atau bapaknya pulang jam 10 malam. Itu adalah contoh yang tidak baik. Hal-hal yang harus kita
fokuskan ke anak-anak. Bagaimana yang pertama itu ya bisa berilmu pengetahuan dengan baik. Tetapi yang paling utama adalah ilmu iman dan takwa dengan ilmu untuk pendidikan. Jadi dengan baiknya seorang ibu akan baiklah keluarga. Seperti negara ya ibu. Iya. Negara itu bagus ketika ibu negaranya baik. Suami yang baik juga tergantung kepada istri yang baik. Walaupun banyak yang protes, tapi sebenarnya hakikatnya kita juga harus baik dulu sebagai istri. Ya Bu, ya kan seperti itu. Betul, Bu. Jadi kita tidak pernah tuntut, oh suaminya harus di rumah Iya, dan sebagainya, betul. tidak. Karena itu kodrat kita sebagai wanita. Wanita berat. Walaupun kita memang harus beremansipasi dalam arti bisa berperan membantu pengembangan, kemajuan. Kalau kita tidak berpengetahuan di rumah saja, bagaimana kita bisa memberi yang baik itu anak-anak? Jadi memberi itu bukan harus jadi sarjana dulu baru bisa membuat contoh yang baik, tidak. Yang tadi etika adab kita dari lahir sudah ada di kehidupan. Seperti kalau Mandeling Nasution, dia sudah punya etika dan adabnya tersendiri. Ibu Dewi suka apa Bu? Izin Melayu. Nah, Melayu ada, Jawa juga ada. Jadi masing-masing, tapi semuanya itu intinya untuk kebaikan. Beda dulu, wanita sekarang sudah bisa berbicara dan bisa berperan aktif di dalam masyarakat. Nah seperti itu. Kalau dulu kan tidak dianggap. Seperti yang Bu sampaikan, seperti Ibu wanita sebagai ketua UMKM, tidak harus laki-laki kan. Ibu ada di politik juga. Kalau kita memang khusus wanita puja kesuma, khusus bagaimana wanita itu bisa berperan minimal dalam keluarganya. Maksimal Itu perannya cukup gede loh. Iya. Karena di ruang lingkup di apalagi di Sumatera. Iya. Ya kan biasa kan kalau wanita Jawa itu memang bener-bener Manut. Sehingga banyak terzolimi. Iya, gitu ya. Atau mau mainan apa gitu ya? artinya kan jadi satu kombinasi. Bisa berkolaborasi. Seperti ini kombinasi yang yang baik ya, seperti itu. Ya kan dari kejawen yang Lembut. dinamika. Wanita Jawanya lembut, Mandelingnya agak keras. jadi dia bisa menyatukan. Kalau saya keren malah. Melayunya lebih lagi kan seperti itu. Kalau Mayu ini kan dia anteng-anteng aja. Kalau Dia dulu pada dia tahu sepertinya dia. dia Dia nyantai-nyantai. Jadi begitu. Jadi saya kira sekarang sangat luar biasa. Wanita itu bisa apa saja, tetapi jangan yang seperti Ibu sampaikan, jangan menyalahi kodrat. Iya, kodrat kita. Kita sebagai wanita boleh sukses di luar bagaimanapun, tapi di rumah Kodrat. ingat kita Iya. juga sebagai ibu dan seorang Punya istri kewajiban ya, punya ya. kewajiban. Mengurus Jadi keluarga ya, ya. pengalaman kita memberi contoh juga kepada tim. Kalau keluarga kita juga tidak beres ya Bu, bagaimana Iya. kita bisa Betul, mencontohkan betul. ke anggota? Iya benar. Seperti itu. Kita sampai, oh ibu ketua ngajarkan bagaimana yang baik. Ditanya anaknya kuliah di mana atau sekolah di mana? Oh udah nggak sekolah lagi. Berarti kan perkataan kita di lapangan itu tidak sesuai dengan perbuatan. Seperti itu. Jadi wanita sekarang itu luar biasa, bisa berperan aktif, bisa jadi apa saja sekarang. Mau jadi menteri, jadi presiden, mau jadi captain, jadi polisi, jadi apapun sekarang sudah bisa. Tapi kembali lagi kita ingatkan harus tahu kodratnya, kembali ke laptop. Iya. Betul, betul kodrat. Kembali kodrat harus ya patuh sama suami ya, memang harus. Walaupun kita mungkin Ibu Dewi penghasilan lebih besar dari suami kita kadang perempuan ini jahat. Kita ini ngalamin, artinya ketika uang banyak itu ego lebih tinggi. Iya. Ah. Banyak Iya, seperti itu. Karena kan saya memang sosial media kan banyak Egonya seperti lebih itu ya. tinggi. Iya. Tetapi kembali lagi itu tadi, kembali ada adab, etika, itulah yang membuat kita bisa baik ke depan dan itu bisa mencontohkan. Wanita boleh hebat, tetapi harus punya adab dan etika. Itu baru wanita Kartini di masa sekarang. Seperti itu saya kira. Ibu mungkin bisa nonton. Ada tambahan? Kalau Kak Dewi sih sederhana aja Dewi ya. gimana? Kak Dewi itu nggak pernah juga mempunyai satu teori untuk mendidik anak seperti apa gitu ya. Mencontohkan aja ya Bu Dewi. Enggak, biasanya kita itu dialog. Hmm. Jadi Kak Dewi itu menganggap anak-anak itu udah kayak temen. Dan Kak Dewi harus tegaskan mana yang Kak Dewi suka, mana yang dia boleh lakukan dan mana yang tidak boleh lakukan. Di luar ranah itu kita nggak mau campur, dia punya privacy sendiri. Kan misalnya
tadi dia dengar musik keras-keras kita nggak boleh, jangan udah sakit kepala, bunda pusing, kamu dengar musik gitu-gitu. Nah itu bunda Kak Dewi selalu tidak Semua gitu. jangan. Sementara kita boleh. Jadi Kak Dewi selalu kayak gitu. Cuma Kak Dewi selalu ingatkan, nah bunda capek loh, kepalanya pusing. Bisa nggak kalau pakai dengar musik pakai Earphone. earphone, pakai bunyi supaya enggak. Nah kemudian dialog. Terus kalau ada yang kira-kira mengganjel di hati, kalian bilang, bunda nggak suka, kok kesel kali lihat kalian seperti itu. Nggak mau, please lah, jangan. Tetapi selalu nggak pernah pakai keras-keras suara yang. Jadi kalau apa? Nah kalau kalian kangen, kalian bilang, aduh bunda kangen gak, lu peluk lah nak, bunda rindu loh. Walau dia sudah punya anak. Nah gitu-gitu, walau dia udah. Artinya tidak ada metode khusus yang Kak Dewi terapkan ya di rumah selain dialog, selain diskusi kita sebagai kawan. Kak Dewi nggak segan nanya, nah udah kangen, kalau ini gimana caranya? Gitu. Terus kalau pada saat dia berumah tangga, Kak Dewi kasih tahu ada berumah tangga itu seperti apa, bagaimana kamu memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan mertua, bagaimana memperlakukan ipar. Nah giliran mereka berantem loh, nggak ada yang pusing, tapi dua-duanya juga ada disikat. Yang menantu disikat, si anak juga disikat. Dua-dua yang disikat. Satu ancaman, udah begini kalian terserah, cucu bawa sini. Udah ambil anak kalian semua, kalian mah udah ada lagi. Artinya ibu selalu bisa ya, dia punya cara sendiri untuk ini. Nah khusus untuk sama suami juga dulu waktu Kak Dewi masih muda, abang masih muda itu kita agak overprotective. Ini mana nih? Ini Curigaan gitu kan, cemburuan akhirnya tersiksa sendiri. Tapi lama kelamaan kita harus menyadari, oh ya dia kan pribadi sendiri juga gitu ya. Dia kalau aku tidak mau dia seperti yang kita tidak mau, seperti yang kita yang menakutkan, berarti akunya sendiri juga yang harus bisa memahami dia. Artinya balik lagi saling memahami itu penting, saling toleransi itu penting gitu ya. Itu aja kalau Kak Dewi sih. Nah kewajiban pokok kan sudah ada, anak itu harus belajar, dia harus belajar beribadah, itu kan sudah standar lah, sudah standar umum yang harus dilakukan. Dia harus sekolah, kalau dia sekolah dia harus belajar karena dia harus mempertanggungjawabkan pelajarannya sama gurunya. Sebagai orang beragama dia harus belajar apa sih? Dia harus ngaji, atau kalau dia Kristen dia harus ke gereja. Artinya itu kan dua sisi yang nggak bisa. Kak Dewi selalu bilang ke anak-anak, keseimbangan loh itu nak, bukan mengatakan kamu itu harus sholat Jumat. Soalnya tidak, itu kewajibanmu, itu konsekuensi dari agama yang kau anut. Nah gitu. Ya begitulah, artinya dialog aja diperbanyak. Dan anak-anak itu biar dia udah punya istri, beda loh perhatian orang tua, dia tetap butuh. Jadi jangan anggap dia udah punya ada bininya, biarin aja istrinya makan, gitu juga. Anak itu perlu juga teman, dia perlu ventilasi yang, dan kita harus siap dengan misalnya gimana kamu nak, gajinya dikasih semua, enggak ada, gajinya disembunyi dikit. Gitu. Artinya dia perlu kawan yang dia percaya. Pada saat dia menceritakan apapun yang terburuk tentang dirinya, dia yakin kita adalah tempat yang aman. Maknya ini harus jadi tempat yang aman. Nah gitu-gitu. Nah masalah Kak Dewi belum, apakah ini anak-anak nggak ngomong, tapi belum pernah melihat mereka komplain. Dan alhamdulillah kalau emaknya kuat merokok, anaknya alhamdulillah satu-satu juga ada yang gitu ya. Nah gitu-gitu. Dan Kak Dewi tidak pernah menyembunyikan, memberi aturan-aturan, menasehati gini, enggak. Balik lagi kayak si Mbak bilang, learning by doing aja, kita jalan aja. Dia lihat kita seperti apa, mau tidak mau kan dia jadi ngikut. Kan ada dibilang bahasa ibu gitu. Jadi anak-anak itu kenapa dia nggak doyan makan sayur gitu kan, karena dari kecil nggak dikasih ibunya sayur sehingga tidak terekam di memorinya kan.
Nah, ya begitu juga kali ya kalau dia lihat rekam ibunya ibu gimana, mungkin terekam di memori si itu kan pasti bentuk psikologisnya juga, bentuk jati dirinya juga. Itulah. Dan yang paling penting di balik semua itu, kenapa sampai kalau di Islam itu kan ada yang bilang doa ibu makbul gitu ya. Doa tuh jangan lupa. Terus mau anak di ujung mana, di ujung mana. Kadang-kadang bilang, nah bunda kan anak saya ada di Belanda juga sekarang. Nah bunda itu kepengen di bawah. Kan ya bunda tidak bisa melindungi kalian. Cuma doa bunda lah. Nah jadi doa itu paling penting. Kalau perempuan tuh hebatnya tuh di situ. Gak tahu lah apa yang diberikan kelebihan perempuan, tapi doa itu. Doa itu luar biasa. Jadi kalau Kak Dewi mau pesen sama kawan-kawan, udah kita mau enjoy tapi doa jangan lupa buat anak. Doa tuh hebat, dahsyat banget, dahsyat. Makanya akhirnya Kak Dewi pikir, oh iya ya, kenapa dia bilang doa. Dan nggak tahu terkonek kemana. Anak-anak kadang-kadang kalau udah didoain kok bisa nyes, adem gitu kan mereka itu. Karena ini artinya dari pengalaman juga, kadang-kadang suka ngomong, udah kemarin tuh saya lagi ada di sini, tiba-tiba soalnya begini, tiba-tiba kok ada yang nolong. Nah, Bunda doain kali ya, kata, oh iya dong, ya, Bunda gitu. Nah gitu, artinya kita harus yakin bahwa doa itu bisa memproteksi anak-anak kita dari hal-hal buruk lah, insya Allah ya. Kak Dewi sih alim-alim banget, tapi Kak Dewi merasa kekuatan di doa itu adalah sesuatu yang harus terus itu hebat. Yakin Kak Dewi dengan doa ibu, doa perempuan, doa istri, yakin banget. Jadi gitu, gak ada teorinya mendidik anak kayak apa sih? Aduh, gak ada teorinya, gak ngerti Kak Dewi. Iya, ya cuma itu tadi aja komunikasi. Kita tidak menempatkan diri kita, gue bos, kamu tuh anak harus patuh, enggak ada gitu. Jadi kita teman aja, ngobrol. Kalau kita kangen ya kita kangen, udah kangen. Terus tapi anak-anak itu kan sejak bayi suka dipeluk ya, jadi saya suka peluk bundanya, peluk ya gitu. Begitu dong. Habis itu ditinggal lagi kalian. Mungkin ditambah yang paling penting kalau kita di Wanita Puja Kusuma, mungkin yang paling dipentingkan ketika kita mengadakan pembekalan di daerah-daerah itu, Wanita Puja Kusuma dan Kartini Indonesia itu harus memiliki 3B namanya. Apa itu? Ayo. 3B. 1 beauty. Wanita Puja Kusuma atau Kartini Indonesia itu harus cantik. Yes, setuju Bu. Tapi semua wanita cantik kok Ibu. Iya, gini, jangan berpikir, oh saya tidak punya uang nggak bisa cantik. Salah. Iya. Jadi cantik itu dari diri kita sendiri. Jadi yang pertama, beauty harus, perempuan Indonesia, Wanita Puja Kusuma harus cantik, tanda seru, titik. Jadi tidak ada koma. Sehingga kalau kita melihat perempuan di luar sana, itu tidak takut lagi, karena kita udah cantik. Iya, udah cantik. Pede jadi Pede ya. Terus tingkatkan potensi kan. Jadi yang pertama itu ada beauty, kita harus cantik. Yang kedua adalah brain, dia harus punya ilmu. Kalau kata kasarnya itu punya otak. Iya, smart. Jadi setiap Wanita Puja Kusuma dan Kartini Indonesia harus smart. Kak Dewi ini kalau nggak smart nggak ada di sini. Kak Emosian ini kalau nggak smart nggak ada di sini, kan seperti itu. Ibu rumah tangga juga harus smart. Smart itu bagaimana? Bagaimana bisa membelanjakan uang 10.000? Dapat beras. Pakai dorong loh. Harus pintar kan? Bukan berarti harus misalnya ngesop anak harus beli daging sekilo, tidak. Dagingnya 1 on, ada kentangnya, ada wortelnya, ada seledris. Itu dari mana? Dari wanita yang smart seperti itu. Laki-laki pun itu lebih hormat kepada perempuan yang smart. Iya. Betul itu Bu. Benar. Jadi nggak susah-susah. Jadi beauty, brain dia harus smart. Yang ketiga itu adalah behavior. Behavior itu punya etika, Sopan. adab. Jadi kalau secantik apapun, sehebat apapun,
Tapi orang tidak beretika itu tidak dianggap. Ya, dia nol jadinya ibu. Nol, kembali ke level nol, jadi zero. Jadinya nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau cantik itu kan bukan cantik itu kan relatif ya, Iya. seperti itu. Semua wanita cantik ketika memang dia harus penampilan bersih, wangi, kan seperti itu. Jangan kita pas keluar dia cantik di rumah pakai yang koyak-koyak ya. Lebih koyak-koyak. Koyak-koyak tidak boleh lagi ya. Mulai hari ini tidak boleh. Di rumah harus beli baju dasar yang cantik. Tapi justru kadang-kadang malah yang Ya, itu Ya gitu ya. Ini aman ya ibu ya. aman banget. Waduh, Jadi tidak boleh. Tapi kalau Kak Dewi selalunya gitu juga. Kadang-kadang si abang komplain juga. Iya. Baju ayam tuh ada yang lain. Aduh yang enak Iya, kali yang iya. ini siapa? Ini baju kesayangan gue jangan Iya. dibuang. Nah, kadang-kadang harus juga. Ya dia maklum juga. Gitu-gitu. Malah Kita upaya. tapi kita tahu juga kalau dia sudah Upaya. protes gitu ya. Oh dia nggak suka tuh baju dalam ayam. Malah dia yang sibuk. Mana baju ayam yang jelek itu? Terus banyak lagi ibu. Ya artinya kalau Kak Dewi sih lebih kepada komunikasi itu tadi, memahami gitu ya. Oh kelemahan suamiku tuh ini ya udah nasib, udah berat. Dia pun juga harus kita tanamkan juga. Nggak boleh komplain dengan macam-macam gitu. Tapi saya pikir kalau tidak saling menekan ya, Saling hubungan suami memahami istri aja. itu kan nggak boleh saling intervensi. Memaksa Tahu ya, tuh gini, memproblem. duitmu mana harus lapor ini nih. Nah si suami juga gitu pulang harus Iya. gitu rasanya ini juga. Tapi banyak juga di belakang ini yang Kak Dewi lihat, latar belakang mereka menikah. Ini juga perlu dipertanyakan ya. Sehingga kadang-kadang ada yang kita lihat perempuan umur 16-17 tahun rela dikawinin sama yang tua banget gitu ya. Gimana ini mau sejalan? Pintaran dan kesuksesan bukanlah hanya menjadi milik kaum pria ya Bu ya pastinya. Namun kaum perempuan sudah banyak nih yang menjadi pengusaha, akademisi, praktisi, politik ya Bu ya. Bahkan ada yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden ya Bu. Untuk motivasi hal tersebut, bagaimana nih Bu cara dalam memberi semangat pada generasi selanjutnya ini? Kalau Kak Dewi pribadi balik lagi ya, sekarang kan ilmu menuntut ilmu itu tidak tertutup ya. Jadi ya, orang tua juga harus punya cita-cita. Jadi jangan anaknya aja. Mungkin ya, orang tuanya sudah tahu, aduh aku pengen anakku satu hari jadi politikus, jadi bupati. Nah dia udah harus belajar juga mempersiapkan anaknya. Bagaimana mengarahkannya menjadi seorang leadership. Misalnya, wah ini pokoknya minggu ini kamu harus jadi ketua Regu Pramuka misalnya. Dia harus sudah mulai, jadi orang tua harus punya cita-cita juga, jangan anaknya doang yang punya cita-cita. Nah kalau ibunya sudah punya cita-cita, dia harus juga memberi pembekalan, mendorong bagaimana untuk mengkader si anak. Lalu saya pikir balik lagi juga, sekarang kan parpol banyak ya, peran perempuan untuk masuk menjadi bupati, wali kota itu besar banget karena ada banyak ruang sekarang. Tinggal saja balik lagi kayak yang dibilang Bu Ros, bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita, prestasi dan prestise gitu ya. Jadi nggak hanya, jangan berpikiran aduh aku nggak bisa, duitku kagak ada, sementara sekarang kan eranya dibayar. Oh salah gitu ya. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan situasi uang dan lain-lain. Tapi kalau kita punya kapasitas, komunikasinya bagus, masyarakat itu nggak bisa dibohongi loh. Dia bisa melihat, oh ini orang cocok banget nih jadi bupati. Nah gitu. Tetapi kenapa sekarang banyak politik uang sehingga ketertinggalan kaum perempuan ini lebih mencolok gitu. Kita nggak ada sesuatu juga yang bikin orang pengennya dia nih bupatinya gitu. Nah jadi memang perempuan itu sendiri, kita sendiri itu harus merasa gue layak dipilih gitu. Harus ada muncul dari hati masyarakat, kita pantas untuk dipilih. Seringnya kan kadang-kadang maksain, kita nggak pantas nih
nggak pantas banget kita untuk duduk gitu, tapi cenderung maksain diri sehingga banyak yang akhirnya kecewa. Kalau kalian Oke Bu, terakhir ini Bu ya, apa pesan yang diinginkan Ibu sampaikan kepada kaum perempuan Indonesia khususnya di Sumatera Utara dalam meneruskan nilai juang Kartini? Dari Bu Ros, bisa disampaikan Ibu? Iya, saya mau mengimbau buat kaum saya semua perempuan-perempuan pejuang, perempuan-perempuan yang super power, semua sebagai ibu, istri, dan punya jabatan yang luar biasa. Saya ingin kalau bisa perempuan-perempuan zaman sekarang, era Kartini sekarang, kita boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, tapi kita jangan lupa kodrat kita, yang mana kita bisa membuat dari pertama kali pelajaran itu dari rumah tangga kita sendiri. Bagaimana cara untuk berpolitik kepada anak kita, bagaimana untuk beretika, karena kita adalah perempuan yang di rumah sebagai contoh buat keluarga kita sendiri. Jadi saya harapkan kepada ibu-ibu milenial lah namanya, boleh seperti kata Bu Dewi, boleh selfie-selfie, boleh have fun, tapi juga kita harus tahu di mana kita letakkan itu semua. Karena kayak ibu kata Ibu J, ada B3 ya, istilahnya beauty, bridge, dan behavior. Itu terserah, semakin kita ada yang tiga itu, kita semakin percaya diri kita semakin bagus. Kita dengan, walaupun kita dengan kesederhanaan, tapi kita biar orang lain bisa melihat kita dengan tatapan yang memang luar biasa. Jadi Kartini sekarang ini boleh cantik, boleh juga have fun, tapi ya harus sesuai di mana didudukkan, diletakkan. Yang penting tidak melanggar norma-norma yang ada di agama kita sendiri. Saya rasa cukup sekian. Semoga Kartini di tahun 2024 semakin banyak lagi menjadi legislatif. Ya, saya mengimbau maunya setiap kabupaten ada perempuan, maunya di provinsi, dan saya sangat bangga di Karo, Ibu Kori sebagai wakil Bupati. Saya kemarin ketemu sama beliau, saya sangat senang sekali, luar biasa. Kalau kita ada perempuan-perempuan yang duduk di jabatan yang tertinggi, kita merasa terwakili, gitu. Kita merasa bangga, senang, luar biasa senang sekali. Kita merasa, ih ada kaumku gitu kan, ih ada kaumku bisa di sana. Nanti kalau ada perlu atau aspirasiku bisa, ada yang menyuarakan di sana. Saya rasa cukup sekian buat saya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya ini kan Bu, kita udah berbincang-bincang dengan tema Kartini ya Bu hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih dari delegasi podcast. Pesannya itu hari ini intinya wanita itu harus ini ya Bu, harus bisa kita bukan ada maksud untuk menyamain atau gimana dengan gender laki-laki, tapi kalau bisa ya memang keberadaan kita diakui dari gender laki-laki, tetapi tidak merupakan kodrat kita sebagai perempuan, yang mana sebagai ibu dan sebagai istri yang memang harus taat dan patuh terhadap kaum laki-laki sebagai imamnya. Saya rasa cukup sekian. Oke, terima kasih Bu sekalian dalam acara bincang santai, dan tetap semangat, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, siap. Sampai ketemu Bu, dari saya Wulandari, pemandu acara delegasi podcast, dan selamat delegasi. Terima kasih.